pejabat tinggi Polri pernah mengatakan bahwa kalau ikan busuk mulai dari Ya, kepalanya kayak gitu, dan ya itu yang dinarasikan waktu itu sehingga apa namanya muaranya ya istilahnya ya ke ganti Kapolri. Apa itu namanya melapor polisi itu kasus selesai atau malah nambah kasus? Apa kalau laporan dengan polisi itu apa tuh namanya mengeluarkan uang? Bagaimana konsep polisi di Jepang? Bahwa pemolisian sipil itu artinya bagaimana buat polisi menjadi lebih berwajah sipil, mempunyai semangat melayani dan seterusnya gitu. Sahabat data, salah satu ekses atau dampak dari demonstrasi yang terjadi sekitar tanggal 25 sampai 29 Agustus lalu adalah tuntutan untuk mereformasi tubuh Polri. Kira-kira apa sebetulnya makna dari reformasi ini dan kenapa sih Polri ini harus berubah begitu? Nah, untuk membahas dengan dalam soal reformasi di tubuh Polri ini, sudah hadir saya, Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, dan di sini udah ada rekan-rekan saya, ada Mas Toto, peneliti Litbang Kompas juga, ada juga Mas Adven ya, peneliti Litbang Kompas juga. Jadi aku mulai dari Mas Adven dulu deh, kira-kira apa ya suasana kebatinan nih dari masyarakat ya yang tercermin dari aktivitas di media sosial terkait dengan Polri atau mungkin reformasi Polri dalam konteks ini tuh seperti apa? Oke, kalau kami di Litbang Kompas memantau khusus ya terkait dengan Polri, polisi sebenarnya, polisi. Itu ketika terjadi peristiwa Afan Kurniawan. Nah, pemantauan yang kami lakukan mulai tanggal 28 Agustus. Oke. Cuman kejadiannya malam ya, sampai dengan 1 September. Kenapa diambil jendela waktu itu? Karena memang sedang rame-ramenya orang fokus terhadap warganet ya dalam artian di sini ya, karena ini kan datanya skalanya adalah dalam dunia maya begitu. Sedang membicarakan paling banyak terkait dengan Brimob polisi atau ketika Brimob dan polisi ini digabung institusi Polri seluruhnya begitu. Nah, temuan utamanya adalah sentimennya negatif. 89%. Gitu. Artinya memang apa ya? Warganet ini sudah melihat bahwa institusi Polri ini begitu mendesak untuk segera diperbaiki. Kenapa? Karena sebenarnya peristiwa meninggalnya Afan ini adalah satu momen puncak kalau dilihat dari rentetan peristiwa-peristiwa tadi Rangga bilang ya, ada demonstrasi dan lain sebagainya begitu yang memang di beberapa titik dan di beberapa waktu diwarnai dengan kekerasan gitu ya. Baik itu kekerasan yang dilakukan oleh massa maupun dari kedua belah pihak yang bentrok. Artinya kemasannya di sini adalah warganet melihat bahwa ada tindak kekerasan dari polisi kepada masyarakat sipil seperti itu pada mulanya. Kemudian ada peristiwa tak terduga kecelakaan Afan begitu, itu yang memicu sebenarnya rantaian apa istilahnya seperti petasan gitu ya, ledakan-ledakan di hari-hari berikutnya seperti itu Rangga, sehingga apa yang ada di dunia maya atau saya lihat di warganet begitu ekspresi kemudian tuntutan begitu 89% itu negatif ya, memang sangat merah, rapor merah ibarat kata begitu ya, rapor merah untuk institusi Polri gitu. Dan dari data yang kami analisis, Kapolri, Brimob dan polisi itu mendapatkan sentimen yang sama-sama tinggi, semua kan hampir nyaris 90 ya. Nah, yang menarik adalah itu sentimen negatifnya atau? Sentimen negatifnya semua kan akumulasi 89 itu tadi ya, 99% begitu kan. Yang menarik adalah ketika diturut berdasar kata kunci Kapolri itu muncul tuntutan untuk mencopot Kapolri. Waktu itu. Ini konteks tanggal 28 hingga 1 September begitu ya. Nah, kita kan ngobrolin tentang reformasi tubuh Polri begitu ya. Nah, barangkali ini hanya salah satu komponen ini Rangga. Begitu dan sampai hari ini berkembang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Coba kita tadi agak difokusin dikit ya. Soal tuntutan untuk mengganti Kapolri ini berarti maksudnya dari percakapan-percakapan yang organik begitu ya. Kalau misalnya Mas Afri lihat, ini organik nggak sih? Maksudnya apakah ada kemungkinan isu itu di-up atau dinaikkan oleh kelompok tertentu via buzzers atau
via pendengung gitu. Ya, nah menarik nih Rangga. Jadi memang kemarin ketika kami menganalisis ya, itu ada satu metode yaitu adalah SNA, Social Network Analysis begitu. Sehingga angka 89% ini sebenarnya adalah angka yang sudah di cleansing. Sebelumnya itu lebih tinggi di atas 90%. Ininya sentimen negatifnya. Tetapi ketika dari SNA itu kan jejaring begitu ya. Ada beberapa konten-konten atau komentar-komentar yang itu terindikasi buzzer gitu. Karena dengan ketersediaan waktu nggak bisa nih satu-satu harus dicek begitu kan. Salah satu ciri-ciri umumnya buzzer adalah ketika saya membuat peta SNA itu ya, dia berada di pinggir dan ngoceh nggak ada yang nanggepin kayak gitu. Bukan yang di tengah kemudian dikomentari banyak orang, nggak seperti itu. Nah itu yang coba kami singkirkan, noise seperti itu. Gitu. Ketika noise itu sudah dibersihkan, nah dapatlah angka ini 89%. Berarti kesimpulannya ini real ya? Real dan ekspresi publik yang mungkin tadi ya kalau misalnya kita coba dilihat dalam satu perspektif gitu bahwa mungkin bagi masyarakat bentuk reformasi yang paling mudah didekati, karena reformasi ini kan ngomongin sesuatu yang luas begitu ya, kita ngomongin rumit, kita ngomongin anggaran misalnya, kita ngomongin manajerial begitu, dan bahkan juga termasuk kultur gitu. Nah mungkin ini kan sesuatu yang relatif mungkin abstrak begitu bagi publik, dan yang paling mudah untuk mendekati ada perubahan di Polri ya copot kepalanya diganti sama yang baru begitu kan. Ya, nah menariknya kemarin ada yang ini mengingatkan bahwa pejabat tinggi Polri pernah mengatakan bahwa kalau ikan busuk mulai dari kepalanya kayak gitu, dan ya itu yang dinarasikan waktu itu sehingga muaranya ya istilahnya ya ke ganti Kapolri gitu Rangga. Ini kan kalau Advent tadi itu berbicara banyak ya soal time frame atau jendela waktu yang relatif singkat begitu ya, sekitar seminggu lah mungkin ya. Ya kan? 4 hari 5 hari lah gitu. Nah, aku pengen ngobrol sama Mas Toto ini dalam konteks yang lebih luas. Ini kan nggak mungkin terjadi hanya karena ada satu trigger yang besar gitu ya. Pasti ada persoalan-persoalan lebih laten yang mungkin sifatnya lebih jangka panjang begitu. Nggak tahu, mungkin kita nge-tracknya dari Sambo mungkin peristiwa itu sampai sekarang. Nah kira-kira menurut pandangan Mas Toto ini gimana nih soal reformasi barang ini? Iya, reformasi Polri ini kalau menurut saya pasti itu tema yang diusung oleh kalangan terpelajar ya. Kalau kalangan masyarakat umum organik, tadi yang disebut organik, pasti judulnya bukan reformasi gitu loh. Pasti judulnya turunkan Kapolri misalnya kayak gitu. Jadi terus sama seperti DPR, bubarkan DPR kan kayak gitu. Jadi dia nggak mau tahu soal tata kenegaraan, nggak mau tahu soal sistem kenegaraan. Yang penting ini kan ekspresi kemarahan gitu. Jadi dari sini aja kita sudah tahu bahwa tema reformasi Polri ini tema-tema yang diusung oleh kelompok-kelompok terpelajar, bisa mahasiswa, bisa organisasi masyarakat sipil, LSM ya, atau mungkin ya bisa titipan dari kelompok-kelompok institusi kepentingan politik gitu. Karena judulnya reformasi polisi. Seperti kita ingat reformasi 98 itu kan juga kata-kata reformasi itu kan yang membawa mahasiswa. Jadi bukan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum organik, kalau kita lihat di tanggal 25 itu kan judulnya bubarkan DPR. Betul. Gitu. Nah, reformasi polisi itu baru muncul ketika pendefinisian beberapa hari berikutnya, ketika mahasiswa udah mulai ikut, kemudian juga organisasi masyarakat sipil juga udah mulai ikut. Nah, tentang reformasi polisi itu sebetulnya kalau kami di Kompas itu sudah mengikuti proses reformasi polisi itu sudah sejak awal tahun 2000-an. Kami punya citra polisi itu sejak tahun 2001 ini misalnya. Gitu. Jadi 2001 berdasarkan polling ya, sampai 2007 ini di catatan di sini. Kita juga punya tahun-tahun seterusnya, cuman nggak dibawa. Ini di tahun 2001 misalnya, citranya itu 40. Citranya 40, lalu beranjak naik. Citra baik nih berarti. Citra baiknya. Berarti lebih banyak yang buruk. Yang buruknya 50%. Gitu. Citra
citra baiknya masih 40, lalu di tahun 2005 itu naik sampai 50-an 5%. Kemudian turun lagi menjadi di bawah 50%. Tahun 2007 di data kami yang terakhir. Ini polling ya. Kemudian yang terbaru adalah di tahun 2024 kemarin. Jadi di sekitar HUT Polri ya, bulan Juli, 1 Juli, Hari Bayangkara itu, citra Polri terekam sudah 73% yang menyatakan bahwa citranya positif. Dari situ kita lihat bahwa kalau dilihat dari tren selama 24 tahun terakhir atau 25 tahun terakhir lah, anggap aja, itu sebetulnya reformasi polisi itu berhasil. Dari yang citranya tadinya ada di angka di bawah 50, tadi 40%, ya kan? Ini Bung, dilihat Bung. Ya, nyata 40%. Jadi 40%. Ya, nanti bisa dilihat juga ya. Sekarang tuh sudah naik sampai ke 73%. Gitu di tahun 2024. Di tahun 2025 itu catatan kami juga ada survei-survei yang sifatnya nasional dan tatap muka, itu tidak jauh berbeda angkanya. Jadi dia sekitar 70-an 5% juga. Gitu. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya angkanya ada yang lebih dari itu, cuman di tahun 2025 ini sekitar 75%. Ya, Januari terakhir. Jadi kalau mau dilihat dari tren jangka panjang selama 20-25 tahun terakhir, sebetulnya reformasi polisi itu berhasil. Itu berhasil. Dalam kesimpulan pertama ini ya. Reformasi polisi itu berhasil. Nah, lalu reformasi polisi itu berhasil dalam konteks ini ya, diukur melalui citra yang ada di masyarakat. Gitu, citra umum. Nah, ketika kita breakdown antara citra umum, itu lalu kan harus dilengkapi dengan kinerja. Betul. Nah, ketika kinerja ini memang masih banyak catatan-catatan. Terutama catatan-catatan polisi yang ketika dia berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi misalnya, apakah polisi ketika berhubungan dengan masyarakat itu menyelesaikan masalah gitu. Yaitu masih kelompok masyarakat yang menjawab bahwa masih banyak masalah yang diakibatkan itu masih besar. Gitu. Apakah kalau melapor polisi itu kasus selesai atau malah nambah kasus? Apakah kalau membuat laporan pada polisi itu penyelesaiannya bertele-tele? Apakah kalau laporan dengan polisi itu mengeluarkan uang? Nah, itu hal-hal itu yang sifatnya kasus-kasus di lapangan itu tuh masih banyak catatan yang diungkapkan oleh masyarakat. Dan itu sifatnya laten, jadi istilahnya ada terus gitu. Kita menangkap pesan bahwa hal-hal yang sifatnya problematik kasuistik di lapangan ini ada terus. Tetapi secara umum bahwa penampilan polisi sekarang ini makin reformis, dia makin berhasil menjadi polisi yang yang makin sipil wajahnya, kemudian makin secara manajemen juga makin rapi, kemudian pendekatan masyarakat juga makin mempunyai berbagai macam kanal, itu kita harus akui. Gini Mas. Ini untuk kita coba simpulkan ya dengan 1 atau 2 kalimat yang ini adalah, jadi gini, kalau dibandingin zamannya Pak Soeharto gitu, ketika Polri ini kan jadi satu kan sama TNI ya dalam tubuh ABRI. Kemudian terjadi reformasi 98 yang menjadi titik mula dari yang tadi Mas Toto bilang kan, bagaimana mereformasi Polri inilah atau mendefinisikan dari awal gitu kan. Itu berhasil gitu dalam konteks berubah nih wajahnya, mungkin dulu Polri yang mengerikan dalam tanda kutip zaman ABRI. Ketika di awal-awal reformasi tahun 99 ketika Polri pisah dengan TNI, dia meninggalkan sifat militeris dan menjadi aparat sipil, itu yang dinamakan reformasi Polri itu adalah bagaimana Polri itu menjadi berwajah sipil. Itu definisi yang harus kita... Definisi awal. Ini ya, pagrin, karena kalau misalnya enggak kita ngomongin reformasi ini... Pada saat itu, tapi kan definisinya lalu berkembang. Ketika problem untuk menjadi sipil ini sudah selesai, lalu tuntutannya kan naik. Ada polisi menjadi lebih profesional. Profesional pun lalu nggak cukup. Dia harus lebih akurat gitu.
Jadi profesional saja, sipil saja tidak cukup, dia harus sehingga presisi gitu ya? Presisi, sehingga sekarang kan jargonnya dari Pak Listio Sigit kan presisi. Waktu zaman Pak Tito kan jargonnya lebih mengacu pada soal profesionalisme, ya kan? Sementara yang ini adalah profesionalitas saja tidak cukup, gitu. Bahwa dia mengamankan memberikan perlindungan hukum, bahwa dia menegakkan peraturan perundangan, bahwa dia memulihkan rasa aman dalam masyarakat itu tidak cukup. Harus juga presisi karena tuntutannya makin tinggi. Nah, kalau kita melihat time frame itu dalam jangka waktu panjang, sebetulnya apa yang dicapai polisi itu sudah sangat baik. Gitu. Sampai pada titik itu saya belum bicara baik dan benar ya. Ini dalam konteks tadi ya, kita kan membabaki ini dalam rentang yang panjang begitu ya. Nah, tapi tadi seperti Mas Toto bilang kan, ketika jadi ini kan abstrak nih. Citra itu kan suatu yang kita melihatnya masyarakat yang melihat ya polisi itu sekarang udah baik apa gitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan problem real begitu kan, yang dialami oleh masyarakat ketika bersentuhan langsung sama aparat begitu, itu jelek. Iya kan. Nah, menurut Mas Toto kenapa kok bisa ada gap atau disparitas lah ya antara tadi sesuatu yang levelnya itu ideal gitu di gagasan sama normatif ya. Yang normatif sama yang real normatif gitu. Ya apakah karena masyarakat takut gitu misalnya? Polisi ini kan tidak sama seperti tentara. Tentara ini kan dia membawa senjata, dia sebagai aparat penegak keamanan, tapi dia itu ada di barak. Artinya dia terisolasi dari masyarakat. Sementara polisi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Secara natural, ketika melakukan penegakan hukum, ketika melakukan pemulihan ketertiban, orang yang ditertibkan ini kan biasanya akan cenderung kurang suka kan, pasti lebih resisten. Namanya orang istilahnya ditegur kan. Kalau kita di jalan, kemudian ada razia, kita istilahnya kita membawa perlengkapan surat-surat lengkap pun kita merasa kurang nyaman gitu, karena kan kita seperti diperiksa. Jadi esensi bahwa berhubungan langsung dengan masyarakat ini kan membuat Polri ini kan karakteristiknya beda dengan tentara gitu. Dia sebagai pengawas dan berinteraksi langsung, dan interaksinya ini sifatnya adalah menegakkan hukum gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang pasti siapapun kalau terkena proses penegakan hukum itu baik dalam taraf ringan maupun berat pasti tidak suka gitu, siapapun. Nah, itulah yang membuat Polri ini memang tidak mungkin masyarakat tanpa polisi kan. Dia secara normatif masyarakat itu pasti tetap apresiatif terhadap Polri, dan penilaiannya akan makin berkembang baik. Tetapi hal yang terjadi di lapangan inilah yang yang seringkali menurunkan citra yang sudah bagus tadi secara normatif. Secara kelembagaan sudah bagus, tetapi apa yang mereka hadapi di lapangan itu yang menurunkan citra. Seperti yang terjadi di dalam kasus yang diamati melalui media sosial tadi, bahwa ketika terjadi demonstrasi tanggal 28 itu, Afan Kurniawan secara sengaja ditabrak oleh mobil Brimob. Kalau dari pengamatan kita, kalau misalnya penabrakan itu tidak terjadi, demonstrasi yang kemarin itu, demonstrasi tuntutan bubarkan DPR itu tidak akan membesar. Jadi picu membesarnya demonstrasi itu sebetulnya salah satunya adalah karena polisi tadi, sehingga yang tadinya demonstrasi itu menuntut DPR beralih menjadi demonstrasinya ke depan Mapolda di seluruh Indonesia, di kota-kota besar yang terjadi, sehingga isu demonstrasi itu sendiri lalu menjadi nyebar gitu. Isunya jadi beralih dari isu tentang DPR, tunjangan DPR yang diprotes oleh masyarakat karena dianggap ketimpangan sosial, menjadi isu reformasi polisi. Nah, inilah antara lain problem-problem di lapangan inilah yang seringkali memang aparat Polri itu memang tidak selalu bisa menjaga nama baik lembaganya. Nah gini, saya mau ke Mas Adven dulu nih. Dari penjelasannya Mas Toto juga ya, bahwa sebetulnya kalau kita ingat ya tahun 2020-an kalau nggak salah, isu soal reformasi polisi ini kan tidak eksklusif ada di Indonesia aja. Dulu
kalau misalnya ingat ada gerakan di Amerika ya, karena ada seorang pria kulit hitam gitu yang mengalami diskriminasi kan, George Floyd, dan itu muncul sejumlah tuntutan lah soal reformasi polisi, dan di situ kan muncul tagline yang cukup ramai waktu itu adalah defund the police gitu. Jadi salah satu bentuk tuntutan yang mencuat ke publik itu adalah untuk tadi mereka melihat bahwa polisi ini terlalu kuat bahkan secara anggaran, dan untuk mengontrol polisi yang dirasa sudah brutal di Amerika nih ya, kita ngomonginnya ya, itu harus dimiskinkan dalam tanda kutip nih, dikurangin anggarannya biar mereka tidak sewenang-wenang lah begitu. Nah tadi Mas Advan kan sempat nyebutin ya bahwa soal reformasi Polri ini didekati oleh masyarakat atau warganet itu lewat pergantian Kapolri, copot Kapolri begitu. Ada nggak sih mungkin ucapan atau bentuk ekspresi lain gitu yang mungkin lebih substantif atau beda gitu, nggak cuman menunjuk langsung ganti Kapolri gitu, tapi misalnya kayak polisi udah terlalu sewenang-wenang gitu, atau misalnya pendidikan polisi harus lebih baik gitu. Ini aku nggak tahu ya, makanya aku nanya ke Mas Advan nih. Oke. Menarik. Jadi gini, Rangga, Mas Lolo, ada satu bubble pembicaraan bahwasanya yang di lapangan, polisi yang di lapangan itu adalah mereka yang tingkat pendidikannya dianggap oleh netizen rendah. Itu mungkin kata rendah cukup keras ya, tapi ini kata-kata netizen begitu, saya meminjam begitu. Artinya sebenarnya ketika yang diatur ya, yang dikendalikan misalnya demo mahasiswa begitu, kemudian yang ngatur adalah anak-anak sekolah menengah atas, lulusan sekolah menengah atas begitu. Nah itu ada sentimen tersendiri sebenarnya. Oh yang ini ya, yang ngospek kakak angkatan, ngospek adiknya gitu-gitu. Lulusan SMA terus di training 6 bulan gitu. Ya, artinya memang kembali ke reformasi soal polisi itu ya. Bagaimana sistem perekrutan dan kualitas SDM. Itu yang sebenarnya secara makna bisa dimunculkan secara konotatif begitu ya. Bisa dimaknai seperti itu sebenarnya, ujaran-ujaran terkait dengan tingkat pendidikan para polisi atau BRIMOB waktu itu yang berhadapan dengan para demonstran di lapangan begitu. Seperti yang Mas Toto bilang kan, problemnya adalah ketika berhadapan langsung dengan masyarakat. Gitu. Kalau perwira-perwiranya ya pastilah pendidikan tinggi begitu kan. Iya, S2. Tapi ketika layanan masyarakat, berhadapan dengan masyarakat, nah itu bagaimana? Apakah kualitas SDM juga sudah diperbaiki di lini-lini tersebut? Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain tadi ya terkait dengan copot Polri, ada perbincangan juga ketika warganet ini mengumpulkan bukti-bukti tindak kekerasan berupa video, kayak gitu. Artinya selain tadi lugas langsung copot dan sebagainya begitu, koleksi video-video kekerasan aparat terhadap demonstran atau sipil inilah yang sebenarnya juga menjadi perbincangan yang hangat atau panas. Bahkan di beberapa kesempatan berikutnya ya, artinya selang seminggu atau 2 minggu begitu, ada beberapa pihak yang membuka link untuk setor bukti-bukti kekerasan itu. Artinya apa? Ini mungkin akan ada gerakan untuk menuntut Polri, social crash kayak gitu, tuntutan sosial kayak gitu kan. Berarti gini, ketika dipetakan ya begitu. Tadi kan selain bagaimana warganet ini mendefinisikan reformasi selain copot Polri ya, ada 2 itu tadi. Kualitas SDM yang ada ketika berhadapan dengan masyarakat langsung, dan juga perilaku tindak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil. Ini muncul gara-gara setelah malam Afan ditabrak begitu ya. Ada video CCTV yang menunjukkan diduga anggota BRIMOB boncengan motor trail ya, motor operasional lah gitu kan. Tiba-tiba nampol atau noyor atau nonjok orang yang ada di trotoar. Waktu itu kalau nggak salah tepatnya di depan warteg atau apa begitu, di daerah Jakarta Pusat gitu. Nah itu kan sebenarnya bagaimana sih kontrolnya gitu loh. Kontrol SOP dan cara individu dari anggota polisi
untuk berinteraksi dengan warga. Interaksi dalam berbagai ruang maksud saya ya. Bisa dari birokrasi, misalnya kita ngurus SKCK misalnya gitu. Sampai dengan ruang-ruang publik, yaitu ruang demonstrasi atau event-event yang lain seperti itu, pengamanan dan lain sebagainya seperti itu. Itu Rangga. Jadi ada 3 poin itu tadi ya. Copot itu 1, 2 soal persoalan SDM, yang ketiga tindak kekerasan. Oke, thank you Mas. Aku sih mikirnya agak luas gitu, reformasi Polri ini apanya yang mau direformasi, apa yang harus dirubah. Oke lah, kita tahu banyak peristiwa-peristiwa gitu yang terjadi dan cukup ekstrim lah ya. Ada yang pembunuhan polisi bunuh polisi lah, ada yang polisi bunuh anak kecil lah, segala macam ya. Dan itu memang presiden yang bisa menjadi argumen untuk mendorong adanya reformasi atau perubahan besar lah dalam Polri begitu. Dan selain itu kan kalau kita ngelihat persoalan atau isu ya yang sedang running paling nggak selama 2025 itu kan ada 2 ya, bagaimana misalnya Polri itu menjadi salah satu institusi yang at least 5 tahun ke belakang itu kenaikan anggarannya cukup besar ya, 40%. Sekarang untuk tahun depan itu sekitar 145 triliun begitu ya. Dan itu kan tanggung jawab yang tidak kecil begitu ya. Dan yang kedua secara hukum juga gitu, karena dari draft soal RKUHP ya, RKUHP yang kemarin sempat ramai ya kan diperbincangkan, itu kan ada klausul yang intinya bisa memperkuat Polri lah dalam proses hukum begitu ya, dengan maksudnya adanya anggaran itu gitu kan. Selain anggaran itu kan satu hal ya, resource ya, atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain kan kewenangan nih. Melalui revisi KUHP itu kan polisi itu punya kewenangan lebih gitu dalam proses peradilan gitu. Kalau dulu misalnya ini agak teknis ya, dulu misalnya bolanya tuh di jaksa, ini digeser ke polisi gitu. Tapi intinya adalah dari segi kewenangan dan dari segi resource itu kan makin besar nih. Nah, kira-kira dari Mas Toto gitu loh, ketika kita ingin ngomongin soal reformasi ini, apa yang harus dilakukan gitu, didekatinya lewat mana? Tadi kalau misalnya soal bersentuhan dengan masyarakat, itu konkretnya tuh gimana sih Mas gitu, soal reformasi ini? Ya, makasih. Atas kepercayaannya saya jadi konsultan polisi. Jadi di awal reformasi, memang polisi ini yang dinamakan reformasi mungkin dimaknai sebagai bagaimana polisi ini menjadi lebih sipil. Dia tidak ikut-ikutan berwajah militer. Situasi ini juga sebetulnya merupakan bawaan dari sejak era kemerdekaan kan. Polisi juga era kemerdekaan bertempur sebagai militer kan, makanya dia kebawa terus. Tapi ketika reformasi 98 ada tuntutan polisi itu ya kan, kamu kan bawa senjata tapi kamu kan ngatur kita ya, kamu sipil dong gitu kan, kamu ngatur orang sipil gitu loh, jangan langsung tentara ngatur sipil, itu kan tentara urusannya kan lawan musuh negara, kami kan warga negara. Makanya polisi, nah itu sukses, polisi sudah bisa menjadi berwajah sipil. Kita waktu itu memakai benchmark, salah satunya adalah bagaimana konsep polisi di Jepang, bahwa pemolisian sipil itu artinya bagaimana membuat polisi menjadi lebih berwajah sipil, mempunyai semangat melayani dan seterusnya gitu. Prosesnya panjang waktu itu. Dan Kompas juga, Litbang Kompas waktu itu ikut bertahun-tahun untuk mendampingi melalui polling-polling yang bekerja sama dengan kepolisian pada waktu itu. Nah, lalu tadi saya nyatakan pada waktu zaman Pak Tito itu kan polisi tidak hanya berhenti sampai situ, tapi kan lalu harus profesional. Jargonnya, tagline-nya pada waktu itu ada promoter ya, profesional, modern dan terpercaya pada waktu Pak Tito. Nyontek dulu tuh. Nyontek. Kita lanjut. Teknologi kan, profesional, modern dan terpercaya. Nah rupanya itu pun tidak cukup. Profesionalitas polisi, profesionalitas itu waktu itu kan misalnya profesional dalam organisasi, profesionalitas dalam alat-alat kerja, profesionalitas dalam SOP ketika berhubungan dengan masyarakat, itu profesionalitas ya. Profesionalitas termasuk dalam kualitas rekrutmen dan seterusnya. Tapi itu kan tidak cukup, karena masyarakat kan juga berkembang, tuntutannya makin tinggi, ya kan. Rupanya ketika itu disadari oleh polisi, ketika Pak Tito naik, tagline-nya diubah menjadi lebih tajam lagi, yaitu presisi
prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, kan? Susah kan? Presisi judulnya. Saya jujur nggak paham-paham banget sih Mas kalau detail begitu. Tapi kan aspek-aspek ini bisa kita tebak bahwa tuntutan untuk bekerjanya polisi sekarang itu semakin canggih. Misalnya penggunaan alat-alat pendeteksian yang makin canggih untuk kejahatan-kejahatan yang sangat sulit diungkap. Sehingga harus ada tes DNA misalnya, ya kan? Misalnya kalau dulu kan melihat misalnya korban itu kan hanya pakai sidik jari. Sekarang sudah tidak cukup karena penjahat itu sudah tahu jarinya dihilangkan atau dihancurkan. Sekarang harus pakai tes yang lebih rumit lagi. Lalu kejahatan yang terkait dengan ekonomi harus punya kemampuan untuk forensik untuk masuk ke teknologi teknologi komputasi dan seterusnya, ya kan? Yang itu termasuk juga bagaimana misalnya melakukan kegiatan-kegiatan intelijen untuk mencegah kejahatan. Di masa lalu kan kita tahun-tahun 2000, 2005 sampai 2010 itu kan masih pemboman di mana-mana kan? Pemboman dari kelompok-kelompok radikal itu masih di mana-mana. Terus konflik horizontal juga masih banyak. Nah, itu kan peran-peran intelijen. Nah, itu kan polisi harus punya tools yang lebih canggih kan, alat untuk merekam, alat untuk termasuk juga pemetaan sosial. Nah, itu oleh Pak Listio kan polisi itu yang tadinya udah profesional dipercanggih gitu loh, termasuk dengan alat-alatnya. Setahu saya ada yang beli, ada yang sewa alat-alat untuk melacak, merekam, termasuk smartphone. Dulu kan nggak ada smartphone. Tahun 99 nggak ada smartphone, zaman Pak Tito juga belum ada smartphone. Sekarang kan sudah smartphone gitu. Nah, kan polisi juga harus masuk sampai ke situ. Surveillance-nya tentang apa sih yang dari konten di smartphone, apa sih yang berbahaya dan seterusnya kan. Makanya sekarang ada unit cyber dan seterusnya. Nah, setelah peristiwa kemarin itu kan membuka mata kita bahwa ternyata apa yang kelihatan bagus di permukaan, di selubung itu di permukaan bagus, yaitu tentang penerimaan publik terhadap tugas-tugas normatif Polri yang kelihatannya bagus, ternyata masih Linyamyom lah ya. Iya, perlindungan, pelayanan pengayoman, linyamyom. Nah, tapi ternyata ketika berhadapan dengan situasi di lapangan, hal-hal yang kasuistik di mana anggota Polri berhadapan dengan masyarakat itu problemnya ternyata sekarang tuntutannya lebih besar. Terutama taruhlah selama 3 tahun terakhir ketika problem ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial dan korupsi itu makin marak gitu, di mana masyarakat makin sulit gitu. Jadi indeks kondisi ekonomi kita kan makin menunjukkan masyarakat itu sulit dapat kerja, mau beli konsumsinya menurun dan seterusnya, yang menunjukkan kehidupan masyarakat makin sulit. Kalau di masa sebelumnya problematik kasus di polisi itu adalah soal tilang, soal masyarakat itu berbelit-belit dilayani polisi dan seterusnya. SKCK susah, SKCK-nya susah. Sekarang ketika ekonominya sulit, problemnya tuh dia meledaknya menjadi lebih besar potensi ledakannya, ya kan? Jadi energi laten yang tersimpan sebagai sebuah ledakan sosial itu lebih besar karena ada tekanan ekonomi. Dan itulah yang kemarin terjadi pada tanggal 28 ketika Afan Kurniawan itu ditabrak Polri. Kalau itu tidak ditabrak, isunya masih tetap DPR, bukan polisi. Polisi kan memang tugasnya untuk nahan ini gitu loh. Tapi ketika itu ditabrak, masyarakat marah dan disitulah lalu kepenatan masyarakat terhadap ekonomi dijadikan satu sekalian dengan polisi. Artinya apa? Satu lagi. Kalau di masa reformasi itu kita bicara soal pemolisian sipil, kemudian di masa Pak Tito tentang profesionalitas polisi, di masa Pak Listio tentang bagaimana dia transparan, menghormati hak manusia, kemudian lebih presisi ya, lebih canggih menggunakan teknologi dan seterusnya. Pada tahap berikutnya sekarang ini pasca demonstrasi, rasanya reformasi polisi itu harus back to basic pada soal-soal yang sifatnya menyelesaikan isu-isu yang di bawah tadi, yaitu bagaimana relasi polisi dengan masyarakat ketika dia dalam tugas-tugas harian. Jadi bagaimana semangat pelayanan polisi ini di-refresh gitu. Jadi jangan jangan semata-mata berorientasi pada manajemen organisasi
maupun kecanggihan peralatan atau perspektif hak asasi manusia, tapi bagaimana pelayanan di tingkat dasar dan relasi dalam melayani masyarakat yang sekarang kayaknya harus kembali di-refresh oleh Polri, sehingga tidak hanya fungsi normatifnya yang dianggap positif oleh masyarakat, tapi juga bagaimana fungsi-fungsi day to day dan bagaimana dia berhadapan dengan masyarakat, dengan demonstran, dengan mahasiswa itu, sehingga citra Polri bisa kembali positif, dan itulah reformasi yang mengena dengan kondisi sekarang di mana masyarakat sudah empet dengan situasi ekonomi. Nah, polisi harus mampu membuat itu tidak menjadi lebih parah. Ya kan, minimal jangan sampai membuat itu lebih parah seperti yang kemarin dilakukan. Oke, itu poin yang cukup menarik ya, karena kalau kita lihat di berita Kompas hari ini yang membahas soal reformasi polisi ya, itu kan muncul beberapa pendapat lah ya dari beberapa lembaga gitu yang kita kutip gitu kan, kita wawancarai maksudnya. Ada yang ngomong soal bahwa ini itu dari persoalan hulunya, bagaimana kadet-kadet itu direkrut gitu misalnya, itu harus transparan, itu harus tidak koruptif begitu, sampai di tataran yang lebih lanjutnya di manajerial Polri-nya di tiap satuan begitu, misalnya harus tidak ada kultur korupsi, tidak ada kultur yang violent gitu misalnya, yang keras gitu, sehingga karena ada yang lihatnya tadi ya ini problem struktural, ada yang problemnya itu kultural gitu. Nah, kalau dari beberapa tadi yang justru menarik nih yang ngomongannya Mas Toto gitu, bahwa ada problem yang lebih paradigmatik lagi gitu, bahwa dari 99 begitu reformasi sampai sekarang itu progresi evolusi organisasinya Polri itu justru ke arah lebih teknokratik begitu kan. Dari yang awalnya itu cuman merubah dari ABRI menjadi ABRI yang sipil, bukan ABRI gitu ya. Orang yang punya senjata tapi sipil gitu, dalam tanda kutip gitu kan. Terus kemudian dibikin profesional. Itu didefinisikan profesional itu harus begini via studi kasus dari negara-negara lain kayak di Jepang gitu misalnya. Sampai yang itu harus canggih nih karena ada tantangan-tantangan termutakhir kalau bahasa akademisnya ya kan. Tantangan-tantangan termutakhir nih, ada terorisme, ada apa segala macam. Nah, justru dengan progresi yang lebih teknokratik ini melupakan esensi sipilnya tadi begitu kan. Dan ini yang harus dituju oleh siapapun nanti yang mungkin akan berubah institusi ini. Itu kurang lebih ya. Nah, melayani ya. Jadi servant of the people gitu ya. Jadi salah satu contoh dari pembangunan citra yang baik itu adalah Damkar. Masuk. Kenapa Damkar citranya baik? Ya kan? Karena dia melayani. Dipanggil cepat, dipanggil nggak berbelit-belit, dipanggil nggak bayar. Solutif ya kan? lagi kan? Solutif, ya kan? Respect. Nyopot cincinnya Mas Rangga yang kejepit aja dia mau. Gitu. Oh, nggak pernah kali. Atau ngambilin kucingnya Mas Rangga yang nggak di atap, nggak bisa turun, mau. Jadi itu pernah. dalam perspektif tugas-tugas kepolisian itu yang harus dilakukan, tetapi dengan semangat pelayanan yang sama. Karena Damkar itu apa coba, ya kan? Pemadam kebakaran. Kalau misalnya, karena kita tidak bisa bicara reformasi polisi itu nanti kalau dia as it is, itu biasanya ujung-ujungnya adalah duit. Polisi bagaimana bisa profesional karena misalnya gajinya sekian, ya kan? Gaji sekian, kemudian tunjangannya sekian, dia harus berkorban mempertaruhkan nyawa. Kan ada idiom gitu kan? Gitu ya. Polisi itu kan adalah kalau apa itu namanya, kaki kanannya di kuburan, kaki kirinya di rumah sakit kan? Kalau kecepatan di penjara, kalau kecepatan narik pelatuk masuk penjara, kalau telat narik pelatuk masuk kuburan karena ditembak penjahat misalnya. Ya kan, itu paradigma dalam konteks tugas-tugas polisi, tapi spirit untuk melayani itu kalau mau dilihat sebetulnya ya Damkar. Ya kan? Jadi spirit melayani publik dalam terminologi, dalam perspektif tugas-tugas kepolisian, ya itulah yang harus diterjemahkan sebagai
reformasi kepolisian kalau mau melakukan reformasi lagi. Oke, berarti spirit ya. Kalau ibaratnya kan kemarin sempat ada pejabat yang ngomong kalau di Indonesia tuh kalau jadi guru nggak usah jangan nyari kaya, jangan nyari uang gitu ya. Nyarilah keberkahan gitu di akhirat. Berarti untuk polisi harusnya gitu juga dong, Mister. Jangan nyari kekayaan begitu ya. Kita harus orang nyari jadi polisi, serve, orang gitu jadi ya. polisi itu kan spiritnya dia menjadi bayangkara negara kan, bayangkara masyarakat kan. Bayangkara apa sih ya kan? Dia pasukan penjaga kan. Ya sudah, kembalikan kepada esensinya sebagai bayangkari masyarakat itu. Gitu. Ya tugasnya melayani dalam perspektif kepolisian, bukan berarti melayani seperti Damkar, bukan. Tapi esensi melayaninya. Artinya gini loh, Damkar itu kan coba pendidikannya nggak tinggi, ya kan? Terus pelatihannya juga nggak lama, nggak banyak juga pelatihannya dibanding tentara polisi ya. Gajinya juga kecil, ya kan? Tetapi semangat pelayanannya kan luar biasa dan itu dilihat masyarakat. Betul. Kenapa? Karena masyarakat sekarang mempunyai akses melalui ini. Jadi semua hal yang sifatnya empirik itu kelihatan, ada orangnya, ada tindakannya, ada jamnya, ada lokasinya, ya kan? Semuanya ada di sini. Real gitu. Real time, nggak perlu diceritakan orang lain. Nah itulah yang polisi harus aware gitu. Kalau dia menggunakan cara-cara lama yang tidak punya spirit pelayanan dalam konteks perspektif tugas kepolisian, ya dia pasti akan seperti ini terus gitu. Artinya secara normatif tuh citranya seakan-akan baik, tetapi di lapangan sebetulnya secara kasuistik itu tuh ya tetap nggak ada perubahan dari waktu ke waktu. Dan sehingga, itu bisa meleduk gitu sehingga ya. ketika terjadi seperti sekarang, ketika ada tekanan ekonomi ya sewaktu-waktu bisa meleduk dan menjadi sasaran konyolnya. Ya kan? Berapa kantor Mapolda yang diserbu? Ya kan? Pos polisi. Belum ada sejarahnya Mapolda markas Brimob dibakar massa gitu. Jadi karena kesalahan sendiri dan peristiwa penabrakan Afan Kurniawan oleh kendaraan rantis Brimob ini tidak hanya sebetulnya kenapa lalu jadi penting karena tidak hanya mengindikasikan bahwa itu persoalan kasuistik, tapi itu paradigmatik. Ketika sekian 7 orang atau berapa yang ada di dalam rantis itu merasa dia lebih superior dibandingkan masyarakat, itulah yang harus diubah gitu loh. Iya, benar ya juga. Kalau misalnya kalau seorang damkar bawa truk pemadam kebakaran yang bodinya kayak tank itu, kalau dia alasannya mau cepat-cepat mau sampai untuk memadamkan kan, kalau pemikirannya seperti ditabrak gitu semua kendaraan di jalan kan repot. Jadi ini soal paradigmatik yang harus dibentuk mulai dari penerimaan, mulai dari pendidikan, mulai dari budaya cultural kelembagaannya di kepolisian, bagaimana dia tidak menjadi pangreh tapi menjadi pamong gitu loh, menjadi pelayan projo, bukan hanya pangreh projo tapi pelayan. Itulah yang harus direformasi. Itu menarik sih ya. Membayangkan secara episodik begitu ketika ada, kalau di film tuh kan ada scene gitu ya, 7 orang di dalam rantis tuh nggak ada yang kepikiran satupun gitu untuk tidak melakukan itu gitu loh. Itu kan ya karena dia paradigmanya dia superior. Nyawa kita lebih berharga dibandingkan dengan kan lain, di dalam pembelaan memang ada pembelaan. Kalau kami berhenti kami mati, Pak. Bagi saya itu tidak masuk akal. Sepakat juga sih itu. Itu rantis ditutup dari dalam, nggak akan bisa dibuka massa dari luar, dan massa nggak ada yang bawa senjata-senjata yang bisa membuka rantis gitu loh. Kalaupun dikeprok kacanya juga aku rasa itu kacanya kaca ya, yang tebel, yang anti peluru mungkin gitu, yang tidak akan mudah dibuka dari dan itu hanya ditunggu sebentar aja, orangnya juga lewat kok. Kenapa harus dihajar gitu loh kan? Paham. Gitu. Jadi itu paradigmatik, gitu, bukan hanya spontanitas karena kasustik dia nggak sempat ngerem, bukan. Itu cara pandang. Dan itulah yang harus diperbaiki. Wow. Saya tidak menyangka kita ngobrol sampai ngomongin yang kayak di TV nasional sedip ini gitu ya. Tapi gitu ya, sahabat data. Jadi ngomongin soal reformasi Polri itu bukan cuma soal anggaran, bukan cuma soal manajerial, bukan cuma soal ganti Kapolri, tapi gimana caranya ngerubah ini paradigma berpikir dalam satu institusi yang isinya tuh ratusan ribu orang gitu, untuk bisa tadi sadar bahwa pada hakikatnya
polisi itu pamong gitu ya, polisi itu pelindung gitu bagi masyarakat yang diakui oleh negara, diberikan akses ke senjata oleh negara, dibiayai oleh negara untuk melakukan itu. Kalau dari aku itu sih, kalau dari Mas Toto dan Mas Satmen ada yang mau ditambahin nggak? Ya paling itu tadi sih, Mas Toto udah bilang ya bahwa untuk polisi berbenah diri udah ada contohnya gitu. Damkar, belajarlah dari Damkar. Satpam bank tertentu yang didolakan masyarakat, belajarlah dari dia gitu. Ya kan? Mending aku lapor ke Satpam bank ini daripada ke, ya kan? Artinya memang kata kuncinya melayani. Udah kalau orientasinya nggak melayani, udahlah lewat. Nggak akan terjadi yang namanya reformasi. Mas Toto? Ya kalau aku Kok kaget? kalau aku terkait dengan tadi agak melitik soal pergantian Polri ya. Kalau menurut saya soal pergantian Kapolri itu menurut saya tidak terikat secara mutlak dengan isu reformasi. Tetapi reformasi mutlak harus dilakukan untuk mengubah paradigma menjadi lebih melayani publik, menjadi lebih care kepada publik. Adapun isu reformasi pergantian Kapolri itu adalah isu elit yang silahkan dibahas di level elit. Jangan rakyat disuruh menentukan siapa Kapolrinya, kita kenal juga enggak, gitu kan? Itu tugasnya DPR sama pemerintah. Oke. Thank you, Mister. Terima kasih Mas Adven, dan itu kurang lebih ya tangkapan kita soal reformasi Polri, isu yang sedang berjalan begitu ya. Bagi teman-teman sahabat data yang pengen ngulik terus soal reformasi Polri dan kira-kira nanti ujungnya ini kemana, bisa ikuti di kompas.id dan juga koran harian Kompas. Sampai jumpa di episode Bongkar Data selanjutnya. Kita pamit.